Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 3, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat ya. Amin. Anak-anak yang hebat, hari ini bertemu lagi dengan Ibu Teti Febriani pada pembelajaran tema 7. Namun sebelum kita belajar, mari kita bersama-sama ucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 7, yaitu perkembangan teknologi pangan dan sandang. Baik anak-anak, perhatikan teks berikut ini ya. Anak-anak, sebelum kita membahas teks tersebut, Ibu ingin bertanya nih, apakah kalian pernah makan yogurt, tempe, susu, keju, nasi, dan lain-lain? Nah, makanan-makanan tersebut merupakan hasil pangan. Kalian sudah tahu belum apa itu pangan? Dalam teks dapat kita simpulkan bahwa pangan adalah kebutuhan pokok manusia yang biasanya berasal dari hewan atau tumbuhan yang dikonsumsi manusia untuk memenuhi kebutuhan sumber energi. Kebutuhan pokok manusia yang berasal dari hewan biasanya dihasilkan dari hasil peternakan, sedangkan kebutuhan pokok manusia yang berasal dari tumbuhan biasanya dihasilkan dari hasil pertanian dan hasil perkebunan. Hasil pertanian dan peternakan tidak dapat bertahan lama. Makanan tersebut mudah membusuk dan tidak dapat dikonsumsi lagi. Nah, cara yang dapat kita lakukan untuk membuat makanan tersebut bisa bertahan lama adalah dengan menggunakan teknologi pangan. Lalu, apakah kalian tahu apa itu teknologi pangan? Ya, betul. Teknologi pangan adalah penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengolah hasil pangan sehingga menghasilkan makanan baru dan membuatnya bertahan lama serta tidak cepat membusuk. Bagaimana ya cara mengolah hasil pangan? Cara yang dapat kita lakukan untuk mengolah hasil pangan dengan menggunakan teknologi pangan adalah 1. Pengawetan, 2. Pengemasan, 3. Penyimpanan. Manfaat dari teknologi pangan, yang pertama membuat makanan menjadi lebih awet, yang kedua membuat makanan menjadi lebih bernutrisi, yang ketiga membuat makanan bebas dari penyakit, yang keempat membuat makanan lebih praktis untuk dimakan, yang kelima dapat mengurangi sisa bahan pangan, yang keenam meningkatkan kreativitas produsen pembuat makanan olahan, dan yang ketujuh, meningkatkan pendapatan produsen pengolah makanan. Berikut ini hasil teknologi pangan pada tumbuhan dan hewan. Selanjutnya, kita akan belajar perkembangan teknologi sandang. Perhatikan teks berikut ini ya. Setelah kalian membaca teks tersebut, Ibu ingin bertanya nih, apakah kalian tahu terbuat dari apa sih pakaian orang zaman dahulu? Terus bagaimana ya proses pembuatan pakaian sehingga ke tangan kita? Atau pernahkah kalian memikirkan bahan apa saja yang digunakan untuk membuat pakaian sehingga nyaman dipakai? Anak-anak, sebelum memahami itu semua, kalian harus memahami bahwa pakaian adalah termasuk sandang. Lalu, apa ya sandang itu? Sandang adalah pakaian yang diperlukan manusia sebagai makhluk yang berbudaya. Pakaian merupakan salah satu kebutuhan primer manusia.
Pada zaman dahulu, manusia memanfaatkan pakaian yang terbuat dari kulit kayu dan kulit hewan. Kemudian, seiring perkembangan zaman, manusia mengembangkan teknologi sandang untuk membuat pakaian dengan bahan dasar yang lain seperti kapas, sutra, dan yang lainnya. Nah, apakah kalian tahu apa itu teknologi sandang? Teknologi sandang adalah ilmu pengetahuan dan teknologi yang digunakan untuk mengolah bahan baku sandang sehingga menghasilkan pakaian yang lebih beragam dan lebih nyaman ketika digunakan. Manfaat teknologi sandang yaitu: 1. Pakaian memiliki corak dan motif yang lebih bervariasi. 2. Membuat jumlah produksi pakaian meningkat dalam waktu yang singkat. Yang ketiga, mempercepat proses pembuatan pakaian. Yang keempat, mempermudah proses pendistribusian pakaian ke seluruh negeri. Dan yang kelima, ditemukannya bahan-bahan baku pembuat pakaian lainnya. Kemudian fungsi pakaian yaitu melindungi tubuh dari cuaca dingin, hujan, dan terik matahari. Yang kedua, melindungi tubuh dari gesekan kulit dengan benda lainnya. Yang ketiga, melindungi tubuh dari gangguan serangga. Yang keempat, sebagai identitas diri. Yang kelima, sebagai tanda status sosial. Yang keenam, sebagai simbol budaya. Yang ketujuh, sebagai baju profesi. Dan yang kedelapan, sebagai status gender, laki-laki atau perempuan. Bahan baku sandang yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama, bahan alami, yaitu yang terdapat di alam. Yang kedua, bahan sintetis, yaitu bahan buatan. Bahan baku sandang yang berasal dari alam, contohnya kapas, ulat sutra, kulit hewan, tumbuhan rami, dan bulu domba. Sedangkan bahan baku sintetis atau buatan, contohnya kain spandek. Kain berbahan spandek bisa kita temui di baju olahraga. Nah, itu tadi pembahasan tentang teknologi pangan dan sandang. Selanjutnya kita akan belajar PPKN. Kita akan belajar berbagai jenis keberagaman dan cara menghargainya. Apakah kalian tahu apa itu keberagaman? Keberagaman dapat diartikan perbedaan, berbeda-beda, bermacam-macam. Indonesia merupakan negara yang sangat kaya dan banyak memiliki keberagaman di setiap daerahnya. Keberagaman yang dimiliki setiap daerah berpengaruh terhadap keberagaman karakteristik setiap individu. Berikut 7 keberagaman yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, keberagaman kebiasaan, kesukaan, fisik, sifat, sikap, pakaian adat, dan profesi. Kita bahas satu-satu ya. Keberagaman kebiasaan adalah segala aktivitas yang sering kita kerjakan. Contoh kebiasaannya, ayah selalu membaca koran setiap pagi, setiap hari ibu menyiapkan sarapan. Yang kedua, keberagaman kesukaan. Kesukaan bisa diartikan sebagai hobi, kegemaran, kesenangan. Contohnya, Dayu menyukai buah apel, sedangkan Edo menyukai buah jeruk ya. Yang ketiga, keberagaman fisik ya. Keberagaman fisik seseorang berhubungan dengan warna kulit, jenis rambut, tinggi badan, berat badan, bentuk mata. Kita tidak boleh memilih-milih teman ya. Yang keempat adalah keberagaman sifat. Sifat adalah karakter atau ciri khas yang melekat pada diri seseorang yang membedakannya dengan orang lain. Contoh sifatnya dermawan, humoris, tenggang rasa, suka menolong, dan lain-lain. Dan yang kelima adalah keberagaman sikap.
Sikap adalah seseorang yang dilakukan berdasarkan keyakinan seseorang. Contoh sikap baiknya, jika dalam berdiskusi teman kita berbeda pendapat, kita harus menerima perbedaan. Sikap buruk yang wajib kita hindari yaitu memilih-milih makanan, tidak peduli jika ada teman yang kesusahan. Dan yang keenam adalah keberagaman pakaian. Pakaian adat ini dipakai pada acara tertentu, misalnya hari pernikahan dan upacara keagamaan. Berikut pakaian adat atau pakaian tradisional Indonesia. Yang ketujuh adalah keberagaman profesi. Profesi adalah pekerjaan yang dikerjakan seseorang berdasarkan keahlian atau keterampilan tertentu. Contoh profesi dokter, polisi, pilot, guru, supir, karyawan, dan lainnya. Semua keberagaman yang ada di Indonesia wajib kita syukuri karena semua itu merupakan anugerah dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun berbeda budaya, kita harus tetap saling menghargai. Cara menghargai bisa dilakukan dengan cara berteman dengan siapa saja, bersikap sopan, menghormati orang yang berbeda keyakinan, dan lain-lain. Manfaat menghargai keberagaman, terciptanya rasa saling menghormati, memberikan kenyamanan, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, terhindar dari konflik dan perselisihan. Sikap saling menghargai keberagaman atau perbedaan merupakan sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Sikap menghargai perbedaan dapat terlihat secara langsung dalam kegiatan musyawarah atau diskusi kelompok bekerja sama memecahkan suatu permasalahan. Setiap anggota musyawarah atau anggota kelompok pasti memiliki pendapat yang berbeda-beda kan? Bermusyawarah merupakan sila keempat, yaitu bekerja sama dalam memecahkan masalah atau menyelesaikan masalah. Banyak manfaatnya loh anak-anak. Manfaat kerjasama yang pertama, tujuan akan cepat tercapai. Yang kedua, memupuk dan menumbuhkan sikap persatuan. Yang ketiga, pekerjaan yang dilakukan akan lebih mudah. Yang keempat, pekerjaan yang dilakukan akan cepat selesai. Yang kelima, menumbuhkan rasa persaudaraan. Yang keenam, berlatih untuk menghargai perbedaan. Yang ketujuh, berlatih untuk mengeluarkan pendapat. Anak-anak, walaupun kita berbeda, tetaplah bersatu dalam perbedaan ya. Karena semboyan negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Anak-anak yang hebat, alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga kalian dapat memahaminya ya. Dan semoga ilmu yang Ibu berikan bermanfaat. Anak-anak, untuk tugas di hari Senin tanggal 22 Februari 2021, kalian kerjakan halaman 6, 17, dan 44. Setelah selesai, kalian kirim ke e-classroom ya. Untuk tugas di hari Selasa 23 Februari 2021, kalian kerjakan halaman 75 dan halaman 78. Kemudian setelah selesai, kirim ke e-classroom. Baik anak-anak, cukup sampai di sini pembelajaran hari ini. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin. Tetap semangat ya dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.